Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan nama saya Vika Febriona dan rekan saya bernama Muhammad Irfan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang sumber-sumber sains. Pasti teman-teman semua bertanya, apa saja sih sumber-sumber sains itu dan siapa saja sih penemunya? Pertanyaan tersebut akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Irfan. Kepada Irfan dipersilahkan. Terdapat tiga sumber-sumber sains. Yang pertama, menurut paradigma filsafat barat. Yang kedua, menurut saintis Islam. Dan yang ketiga, menurut Al-Quran dan Hadis. Menurut paradigma filsafat barat. A. Idealisme. Istilah idealisme dipahami dari kata idea yang berarti sesuatu yang ada dalam jiwa. Idealisme atau nasionalisme menitikberatkan pada pentingnya padanan ide, kategori atau bentuk-bentuk yang terdapat dalam pangkal sebagai sumber ilmu pengetahuan. B. Empirisme. Kata ini berasal dari Yunani atau empirisko yang artinya pengalaman. Menurut aliran ini, manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalamannya. Pengalaman yang dimaksud adalah pengalaman indrawi. C. Rasionalisme. Aliran ini menyatakan bahwa akal adalah dasar kepastian pengetahuan. Pengetahuan yang benar diukur dan diperoleh dengan akal. Manusia memperoleh pengetahuan melalui kegiatan menangkap objek. D. Kritisisme. Immanuel Kant adalah peta dasar dari aliran kritisisme. Kritisisme merupakan sebuah epistemologi yang menempatkan akal budi sebagai nilai yang amat tinggi, tetapi akal budi memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, Kant mencoba mendamaikan rasionalisme dengan empirisme dengan berpendapat bahwa pengetahuan bersifat sintesis. E. Positivisme. Pada abad ke-19, dikatakan sebagai abad positivisme dengan tokohnya Auguste Comte pada tahun 1798 sampai dengan 1858. Positivisme kata kuncinya terletak pada positif itu sendiri, yaitu lawan dari kata khayal. Merupakan suatu yang real dan objek penyelidikannya didasarkan pada kemampuan akal. Kata positif juga lawan dari suatu yang tidak bermanfaat, dan disinilah terjadi proses atau kemajuan. Positif juga berarti jelas dan terang. Di sini diperlukan filsafat yang mampu mempiri atau membeberkan fenomena dengan cepat dan jelas. Positif juga lawan dari kata negatif, dan ada keterkaitan selalu dengan masalah menuju kepada penataran atau penertiban. 2. Menurut saintis Islam, manusia sebagai pengamat dan berpikir. Berpikir dan pengetahuan merupakan dua hal yang menjadi ciri keutamaan manusia. Tanpa pengetahuan, manusia akan sulit berpikir. Dan tanpa berpikir, pengetahuan lebih lanjut tidak mungkin dapat dicapai. Berpikir dan pengetahuan dilihat dari ciri prosesnya dapat dibagi ke dalam tiga hal, yaitu yang pertama, berpikir biasa dan sederhana menghasilkan pengetahuan biasa atau eksistensial. Yang kedua, berpikir sistematis, faktual, tentang objek tertentu, menghasilkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Yang ketiga, berpikir radikal, tentang hakikat sesuatu, menghasilkan pengetahuan filosofis atau filsafat. B. Interaksi antara manusia dan alam. Interaksi antara manusia dan lingkungan alam sekitar adalah hubungan manusia terjalin antara manusia dan lingkungannya, yang melibatkan aksi dan reaksi, sehingga di dalamnya terdapat unsur yang saling berpengaruhi satu sama lain. Terdapat dua kelompok dalam interaksi antara manusia dengan alam, yaitu interaksi yang menyesuaikan diri dengan alam, interaksi yang mendominasi alam. Contoh interaksi manusia dengan alam sekitar. Manusia melakukan bercocok tanam, hasilnya akan mendapatkan sayuran dan buah. Manusia berinteraksi dengan lingkungan alam sekitar dengan menjadi nelayan, yang hasilnya bisa mendapatkan berbagai jenis ikan. Manusia menanam bibit karang di laut yang hasilnya akan membuat ikan berkumpul dan berkembang biak.
C. Sarana berpikir ilmiah. Pengertian berpikir ilmiah. Pengertian berpikir ilmiah menurut para ahli yaitu: pertama, menurut Jujun Surya Sumantri, berpikir merupakan kegiatan akal untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Berpikir ilmiah adalah kegiatan akal yang menggabungkan induksi dan deduksi. Menurut Salam, berpikir ilmiah merupakan proses atau aktivitas manusia untuk menemukan dan mendapatkan ilmu pengetahuan. Menurut Eman Sulaiman, berpikir ilmiah merupakan proses berpikir atau mengembangkan pengembangan pikiran dan tersusun secara sistematis yang berdasarkan pengetahuan ilmiah yang sudah ada. Menurut Kartono, berpikir ilmiah itu berpikir dalam hubungan yang luas dengan pengertian yang lebih kompleks disertai pembuktian. Sarana berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah adalah kegiatan otak atau akal manusia untuk berpikir dengan tepat dan cermat untuk memperoleh pengetahuan yang disertai dengan bukti dan fakta. Sarana berpikir ilmiah merupakan alat bagi kegiatan ilmiah untuk membantu langkah-langkah ilmiah mendapatkan kebenaran. Sarana berpikir ilmiah merupakan suatu alat yang artinya dengan alat tersebut membuat manusia dapat membuat sesuatu untuk mendapatkan ilmu baru atau teori lain dengan melaksanakan kegiatan ilmiah. Pada umumnya, suatu kebenaran dapat diterima karena 3 alasan. Itu, pertama, adanya koheren atau konsisten. Maksudnya adalah bahwa suatu pernyataan dianggap benar jika pernyataan tersebut koheren dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap dan diyakini benar. Yang kedua, adanya koresponden. Maksudnya adalah bahwa suatu pernyataan dapat dianggap benar jika materi pengetahuan yang terkandung dalam pernyataan tersebut berhubungan atau mempunyai koresponden dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Yang ketiga, pragmatis. Maksudnya adalah bahwa pernyataan dipercayai benar karena pernyataan tersebut mempunyai sifat fungsional dalam kehidupan praktis. Tiga, menurut Al-Quran dan Hadis. A. Ilmu biologi dan Al-Quran. 1. Terdapat dalam Quran surah Az-Zumar ayat 6 yang artinya Dia yang menciptakanmu dan dari jiwa yang satu, kemudian darinya dia menjadikan pasangannya dan dia menurunkan 8 pasangan hewan ternak untukmu. Dia menciptakanmu dalam perut ibumu, kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhanmu, pemilik kerajaan. Tidak ada Tuhan selain Dia. Mengapa kamu dapat berpaling dari kebenarannya? Dalam tafsiran dijelaskan ada 3 kegelapan. Itu ialah kegelapan dalam perut, kegelapan dalam rahim, dan kegelapan dalam selaput yang menutup anak dalam rahim. Dua, terdapat dalam Al-Quran surah Al-Mu'min ayat 12-14 yang artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani di dalam tempat yang kuku atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang menggantung atau darah. Lalu sesuatu yang menggantung itu kami jadikan segumpal daging. Lalu segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikan makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. B. Fisika dalam Al-Quran. Terdapat dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 105 yang artinya, maka siapa yang Allah kehendaki mendapat hidayah, dia akan melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Siapa yang dia kehendaki menjadi sesat, dia akan menjadikan dadanya sempit lagi sesak seakan dia sedang mendaki ke langit. Begitulah Allah menimpakan siksaan kepada orang-orang yang tidak beriman. Secara fisika, semakin ke atas, maka jumlah oksigen semakin berkurang.
2. Al-Quran Surah Al-Muluk ayat 3 yang artinya, Dia juga yang menciptakan 7 langit berlapis. Kami tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih ketidakseimbangan sedikit pun. Maka, lihatlah sekali lagi, adakah kamu melihat suatu celah? C. Fisika, biologi, dan kimia dalam Al-Quran. Terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 30 yang artinya, apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi, keduanya dahulu menyatu, kemudian kami memisahkan keduanya dan kami menjadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka tidakkah mereka beriman? Selanjutnya D. Arsitektur dalam Al-Quran. Terdapat dalam Quran Surat An-Naml ayat 44 yang artinya, dikatakan kepada Balqis, masuk ke istana. Ketika dia melihat lantai istana itu, dia menyangkanya kolam air yang besar. Dia menyingkapkan gaun yang menutupi kedua betisnya. Dia berkata, sesungguhnya ini hanyalah lantai licin yang terbuat dari kaca. Dia berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam. Selanjutnya, hadis. Dalam kisah Isra dan Mi'raj terdapat isyarat terhadap teknologi transportasi, di mana kisah ini diceritakan kepada manusia. Ketika itu, mayoritas manusia menertawakan Rasulullah dan menuduhnya sebagai orang gila. Namun, Nabi SAW mengaku melakukannya hanya dalam tempo kurang dari semalam. Rasulullah bersabda, kemudian aku didatangi binatang yang disebut burak, yang lebih tinggi dari keledai namun lebih pendek dari bagol. Dan setiap langkah kakinya adalah sejauh batas pandangan mata. Aku di bawah di atasnya. Kemudian kami pergi hingga mendatangi langit dunia. Hadis ini mengisyaratkan akan adanya teknologi transportasi dengan kecepatan super, baik kendaraan laut, darat, maupun udara, seperti pesawat supersonik, pesawat jet, dan transportasi cepat lainnya. Kesimpulan. Proses pencarian kebenaran yang dilakukan oleh beberapa tokoh telah menghasilkan kebenaran agama atau wahyu dan kebenaran filsafat atau akal. Dalam perkembangan keduanya, pengetahuan tersebut saling bersitegang sebagai kebenaran yang paling esensi paling tinggi. Perbedaan tersebut disebabkan karena sumber dari kedua pengetahuan itu yang berbeda. Dominasi antara filsafat telah menghasilkan ilmu pengetahuan. Untuk itu, tugas manusia sebagai manusia yang diberikan Allah akal dan pikiran dapat menjadi pengamat yang nantinya bertujuan untuk dapat menggunakan pengetahuan dengan baik dan benar. Itulah hasil presentasi dari kelompok 6. Jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.